Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariatul Ufah, NIM 312885, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video ini, saya membuat video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sirah Nabawi. Kali ini, dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Perang Badar, bagaimana waktunya dan kejadiannya. Sebelum kita lanjut ke cerita dalam Perang Badar, mari kita simak video yang menerangkan atau sebagai gambaran kejadian saat Perang Badar tersebut. Oke, mari kita saksikan. لأنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك. غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء 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 لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد وننابل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد وننابل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء 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 كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء غرباء غرباء غرباء
شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء 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 لن نبالي بالقيود بل سنرمي للخلود لن نبالي. Nah, bagaimana videonya? Seru bukan? Perang Badar terjadi pada 17 Maret pada tahun 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1000 orang dari kaum kafir Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Dalam Al-Quran, perang Badar dijelaskan dalam beberapa ayat di surat Ali Imran. Salah satunya yaitu ayat 122 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukuri. Secara historis, kata Badar berasal dari narasumber mata air yang terletak antara Makkah dan Madinah. Oleh sebab itu, perang Badar, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Pada mulanya tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Makkah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar berupa 1000 ekor unta untuk beserta barang-barang berharga lainnya. Umat Islam lantas menghadang kafilah dengan Abu Sufyan yang membawa barang dagangan Quraisy dari Syam. Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Sementara di kalangan kaum Quraisy tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan kota Madinah di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, dan kesenangan pribadi atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW ingin menegakkan agama Islam di muka bumi. Perang Badar terjadi saat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah pada pagi hari. Pasukan umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sementara pasukan dari Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk strategi perang umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dalam kawasan Badar. Misalnya, sahabat Sa'd bin Mu'az membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar Nabi Muhammad SAW bisa mengawasi jalannya perang serta memprediksi pola serangan yang tepat guna menghalang pasukan kaum Quraisy. Dalam perang Badar tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan itu melibatkan 313 kaum muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara pasukan dari kaum Quraisy
menyerahkan pasukan 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslim tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pemimpin perang dari kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Dan di antara para pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam terdapat kerabat Nabi Muhammad SAW dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim sepupu Khadijah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya pertempuran besar dalam perang Badar itu luar perkiraan umat muslim, sebab sejak awal Nabi Muhammad SAW telah merencanakan pergerakan pasukan muslim untuk perperangan biasa, bukan perang besar. Oleh sebab itu pasukan umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy berserta kelengkapan persenjataan zirah, tombak, pedang, dan alat tempur lainnya, Nabi Muhammad SAW sempat menangis. Dia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggal agama Islam, dan sejati ini maka akan sirna." Setelah berdoa, Nabi Muhammad SAW merancang strategi perperangan. Dia menjajarkan pasukan kaum muslim dalam formasi rapat. Dia juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum kafir Quraisy. Selain itu, peperangan juga diawali dengan pertempuran jarak jauh. Saat pasukan kafir Quraisy bertolak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambut dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembak anak panah dari kejauhan, kemudian barulah mereka menghunus pedang dan melakukan pertempuran. Lewat tengah hari, sebanyak 50 pemimpin pasukan kafir Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara itu banyak sisanya yang lari tunggang langgang. Sementara itu korban dari kaum muslim hanya ada 14 orang. Selain memukul mundur 1.000 tentara dari Quraisy, umat Islam juga berhasil mengambil rampasan, yaitu 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda, serta perniagaan milik kafilah Abu Sufyan. Dengan kecerdikan Nabi Muhammad SAW dan kedisiplinan pasukannya, umat Islam berhasil membalikkan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam semakin tegak di jazirah. Begitulah cerita atau kisah perang Badar yang juga kisah ini terdapat dalam Al-Quran. Dan kita ketahui saat perang Badar banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi saat perang Badar, yaitu bantuan dari bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang perang Badar. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.